Adik, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah sekolah minggu. Tetap semangat, tetap bersukacita dan nikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan urapi kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan. Ubahkan hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita memperingati perayaan Paskah, ya, jadi di mana Tuhan Allah kita menyatakan kasih-Nya yang luar biasa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk kita hidup bersama Bapa di surga dalam kerajaan yang dekat. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan satu lagu. Ku ingin dengar cerita tentang kamu. Dan ada yang dikasihi Tuhan, masih berhubungan dengan hari ini, peringatan Paskah. Perayaan Paskah sudah ada sejak zaman perjanjian lama, ya. Sejak bangsa Israel ditindas di Mesir. Ada yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel mengalami penindasan di Mesir, mereka menjadi budak di Mesir. Orang yang bekerja dengan paksa, kerja roti, siang dan malam mereka harus bekerja terus menerus. Bahkan mereka sampai kekurangan asupan makanan, nutrisi, ya. Berbeda kalau sekarang banyak ya nutrisi yang bisa kita peroleh. Tetapi mereka kekurangan makan. Tapi mereka harus mengeluarkan energi yang begitu besar sehingga mereka berteriak meminta pertolongan. Mereka juga satu hal, mereka tidak merdeka karena mereka ditindas. Nah, dari yang dikasihi Tuhan, kemudian ketika mereka mengalami hal ini, mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan teriakan bangsa Israel. Karena Israel tersisa, Tuhan mendengarkan teriakan mereka. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan mengirimkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun sebelumnya Musa harus menghadap Firaun untuk
membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Firaun berkeras hati dan tidak mengizinkan mereka keluar. Karena dia berpikir kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak ada lagi yang pekerja yang membangun bangunan-bangunan yang bagus, bangunan-bangunan yang kuat, ataupun untuk diperintahkan ini dan itu dan apapun. Ada yang dikasih Tuhan. Firaun berkeras hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Allah menurunkan tulah kepada bangsa Mesir. Ya, adik-adik, tulah pertama, kedua, ketiga, sampai ke-9. Firaun masih mengeraskan hatinya dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk mereka beribadah datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menurunkan tulah ke-10 dan Allah juga mempersiapkan bangsa Israel untuk menghadapi tulah ke-10 ini juga. Allah memerintahkan di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 22. Keluaran 12 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Nah, dari yang dikasih Tuhan, pada malam itu sebelum Allah berjalan untuk menurunkan tulah ke-10, bangsa Israel memilih anak domba yang tidak bercacat, yang pilihan, yang sempurna. Nah, adik-adik, sempurna berarti kalau kita sekolah ya, nilai sempurna berarti tidak ada salah sama sekali ya. Kalau nilai besar yaitu 100 ya, berarti tidak ada yang sama. Sempurna berarti tidak. Kalau anak domba berarti yang tidak ada cacat. Misalnya kakinya pincang atau matanya satu tidak ada dan lain sebagainya, tapi yang bagus. Dan sembelih, kemudian darahnya dioleskan di pintu rumah ya, di tiang pintu, kemudian pada ambang atas juga. Dan ketika malam itu Allah melewati seluruh Mesir dan bangsa Israel selamat karena ada darah anak domba yang membebaskan mereka dari tulah ke-10. Tapi Mesir, bangsa Mesir, mereka mengalami kedukaan besar. Bahkan sampai Firaun pun mengalami kedukaan besar, yaitu kematian anak sulung, anak yang pertama. Sehingga dengan terpaksa dia membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, ada dikasih Tuhan. Demikian juga kita manusia tertindas oleh dosa, terikat oleh dosa. Ketika kita yang berdosa membebaskan diri kita, itu tidak mungkin. Karena ketika kita semakin memberontak, maka kita akan semakin lebih dalam masuk ke dalam dosa. Demikian juga kalau dosa itu seperti rantai, maka rantai itu akan semakin membelit ketika kita berusaha melepaskan diri kita sendiri. Tetapi Allah sangat mengasihi kita, manusia. Ingat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, dari yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa ya. Di dalam Matius 26 ayat 2 dikatakan, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, ada yang dikasih Tuhan menjelang penyaliban. Ya, sebelum disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dan biasanya
perjamuan bangsa Israel itu menyiapkan roti tidak beragi, kemudian daging anak domba, kemudian minum anggur. Nah, ada yang dikasihi Tuhan. Tapi pada saat perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, tidak ada daging anak domba, karena itulah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi darah anak domba, yang mencurahkan darah anak domba, yaitu dirinya sendiri bagi kita semua, ya, supaya setiap kita boleh dimerdekakan, supaya setiap kita boleh dibebaskan dari dosa yang mengikat kita. Nah, dari yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri adalah sempurna. Ingat yang mengatakan dulu waktu pelajaran ya, Yesus hidup dengan sempurna, ya. Berarti tidak ada cacat celah, tidak ada dosa, dan Tuhan Yesus saja yang sanggup menolong kita untuk kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Ada yang dikasihi Tuhan, darah Yesus tercurah di kayu salib untuk Kak Mary, untuk adik-adik, untuk orang tua kita, untuk semua orang. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita beroleh selamat. Kita boleh tinggal di dalam keselamatan itu. Kita dibenarkan untuk kita dilayakkan datang kepada Tuhan. Dan kita boleh memanggil Dia Abba, Bapa. Kan Allah sendiri yang turun menebus kita. Nah, dari yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya cukup untuk menebus kita semua. Dan pada hari yang ketiga, ingat, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, dan itu menjadi jaminan buat kita bahwa Allah menjamin kehidupan kita kekal, kehidupan kekal di surga. Jadi yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan jangan pernah meninggalkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, karena kita dijamin di dalam Tuhan Yesus bahwa kehidupan kita diselamatkan. Amin. Ada yang dikasihi Tuhan, mari tetap mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, boleh memberkati setiap kami. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu, darah-Mu cukup buat kami, menebus kami, sehingga kami boleh dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kebinasaan kekal kepada kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk kami boleh tetap setia sampai akhir hidup, untuk kami tetap setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan peringatan Paskah juga. Nah, ada pekerjaan rumah nih yang bisa adik-adik kerjakan. Nah, adik-adik membuat kolase, ya, pasti sudah tahu ya kolase. Di sekolah-sekolah juga diadakan secara daring, juga diberikan tugas. Nah, buat bentuk salib, ya, bentuk salib seperti ini dari kertas yang tidak lemes, ya, yang agak kaku. Kemudian akan kita tempeli dengan boleh biji-bijian seperti kacang hijau, biji kedelai, biji jagung, boleh, ya. Kemudian dengan manik-manik juga boleh, ya. Kemudian nanti ditulis Selamat Paskah, ya, boleh dikreasikan sebagus mungkin, ya. Kemudian di belakangnya diberi nama, ya, diberi nama, nanti dikumpulkan di gereja. Terakhir adalah minggu depan, ya. Minggu depan berarti tanggal 11, ya. Terakhir tanggal 11. Ya, jadi ditunggu kolasenya, ya, dibuat kreatif mungkin. Terima kasih. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.